Langit Praha malam itu berpendar dengan cahaya lampu-lampu kota. Bayangan menara tua dan jembatan berbatu terpantul di permukaan sungai Vltava, mengingatkan pada puisi-puisi klasik yang sering dibicarakan Leona dengan Marcel. Leona menaiki kereta malam seperti biasa, menyelipkan tiket ke dalam saku mantel dan berjalan ke gerbong belakang. Di sana, dekat jendela yang berembun karena dinginnya musim semi, ia menemukan tempat duduk favoritnya. Kereta itu melaju menuju distrik luar kota, membawa para penumpang ke tujuan mereka masing-masing. Namun bagi Leona, perjalanannya lebih dari sekadar perjalanan pulang. Ini adalah bagian dari rutinitas yang ia nikmati. Rutinitas yang menghadirkan Marcel. Tak lama, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang pria berusia awal 30-an dengan seragam konduktor berdiri di depannya. Wajahnya tenang, tetapi ada kilatan rasa ingin tahu di matanya yang coklat tua. "Kau datang lebih awal malam ini," kata Marcel sambil tersenyum. Leona menutup bukunya, menyelipkan jari di antara halaman agar tak kehilangan bagian yang sedang dibacanya. "Pekerjaanku selesai lebih cepat," jawabnya. "Apa yang kau baca kali ini?" Leona mengangkat sampul buku itu, memperlihatkan judulnya. Sebuah novel klasik Prancis. "Kau selalu membawa sesuatu yang menarik," ujar Marcel, duduk di kursi kosong di seberangnya. Leona tertawa kecil. "Dan kau selalu ingin tahu." Begitulah mereka. Dua orang asing yang menjadi akrab karena perjalanan malam yang sama. Leona, penerjemah buku dari Prancis yang menetap di Praha untuk beberapa proyek, dan Marcel, konduktor kereta yang diam-diam mencintai puisi. Mereka sering berbicara tentang sastra, tentang mimpi-mimpi yang belum selesai, dan tentang kehidupan yang terus berjalan seperti rel yang tak pernah berujung. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu di mata Leona yang tampak bimbang, seolah-olah ada kata-kata yang ingin diucapkan tetapi tertahan. Marcel memperhatikannya dengan saksama. "Ada yang mengganggumu?" Leona terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. "Aku mendapat tawaran pekerjaan di New York." Marcel merasakan sesuatu mencubit dadanya, tetapi ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Itu luar biasa," katanya, mencoba terdengar biasa saja. Leona mengangguk, namun tidak ada kegembiraan di wajahnya. "Tapi itu berarti aku harus pergi, meninggalkan Praha." Kereta melaju melewati stasiun kecil, bayangan gedung tua berkelebat di luar jendela. Marcel menatap keluar, berusaha merangkai kata-kata. "Dan kau ingin pergi?" tanyanya pelan. Leona tidak langsung menjawab. "Aku tidak tahu," bisiknya. "Praha telah menjadi rumah keduaku, dan aku menyukai percakapan kita." Marcel merasakan dadanya menghangat, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan harus berlanjut. Sama seperti kereta yang dikendalikannya, kehidupan tidak akan berhenti hanya karena seseorang ingin tetap tinggal. Namun, bisakah ia membiarkan Leona pergi begitu saja? Pada malam-malam sebelumnya, Marcel sering mencoret-coret kata-kata di buku kecilnya, puisi-puisi yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Tapi malam ini, entah mengapa, ia ingin Leona tahu. Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan selembar kertas. "Aku menulis sesuatu," katanya, menyodorkan kertas itu pada Leona. Leona menerimanya dengan ragu, lalu membaca dengan saksama. "Seperti rel yang tak berujung. Kita melaju, bertemu di persimpangan malam. Namun tak ada janji tentang tujuan. Hanya waktu yang berbicara dalam keheningan." Leona menatap Marcel setelah selesai membaca. "Ini tentang kita." Marcel menatap keluar jendela, lalu mengangguk pelan. "Mungkin," jawabnya, suaranya hampir tak terdengar. Leona meremas kertas itu perlahan, lalu menyimpannya di dalam bukunya. Ketika kereta mendekati pemberhentian terakhir, suasana menjadi sunyi. Leona tahu bahwa inilah saatnya ia turun, dan mungkin inilah terakhir kalinya mereka berbicara seperti ini. "Aku harus pergi," katanya, berdiri. Marcel ikut berdiri,
tetapi tidak mengatakan apa-apa. Leona ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih, Marcel, untuk semua percakapan, puisi, dan malam-malam di kereta ini." Marcel ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta Leona untuk tinggal, atau setidaknya memberinya alasan untuk kembali. Tapi kata-kata itu tertahan. Akhirnya, ia hanya mengangguk. "Hati-hati, Leona." Leona tersenyum kecil sebelum melangkah keluar dari gerbong. Saat kereta mulai bergerak lagi, Marcel melihat bayangan Leona perlahan menghilang di peron, seperti sebuah puisi yang belum selesai. Namun, mungkin belum berakhir. Karena seperti rel yang selalu terhubung, mungkin akan ada satu titik di mana mereka bertemu lagi. Kereta melaju, meninggalkan peron dengan gemuruh halus yang seakan menyatu dengan suara malam. Marcel masih berdiri di dekat pintu gerbong, matanya mengikuti sosok Leona yang semakin mengecil di kejauhan. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum selesai, sama seperti puisinya. Ia kembali ke kursinya, menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Kota Praha berpendar dalam cahaya lampu jalanan, terlihat sama seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Di dalam sakunya, jari-jarinya meraba pena kecil yang biasa ia gunakan untuk menulis. Selama ini, ia selalu mencatat kata-kata tentang perjalanan, tentang para penumpang yang datang dan pergi, tentang pertemuan yang singkat namun bermakna. Tetapi malam ini, ia ingin menulis sesuatu yang lain. Di atas kertas kecil yang sudah lusuh, ia menuliskan satu kalimat. "Jika perjalanan ini memiliki akhir, apakah kita akan bertemu di awal yang baru?" Ia melipat kertas itu dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Keesokan harinya, Marcel tidak melihat Leona di kereta malamnya. Tidak ada suara lembutnya yang membahas buku terbaru yang diterjemahkannya. Tidak ada senyumnya yang sesekali muncul di sela percakapan mereka. Malam berikutnya pun sama. Dan malam-malam setelahnya. Marcel mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir. Di dalam stasiun yang mulai sepi, ia berjalan menyusuri peron setelah semua penumpang turun. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Hingga ia berhenti di tempat di mana Leona biasa menunggu kereta. Ada sesuatu di sana. Sebuah buku. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membaca tulisan di halaman pertama. Untuk Marcel. Beberapa perjalanan memang harus berlanjut, tetapi terkadang ada yang ingin kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ia membalik halaman berikutnya. Di sana, terselip tiket pesawat menuju New York. Marcel menatap tiket itu lama. Seakan bisa mendengar suara Leona yang bercampur dengan riuh rendah stasiun. Sejak malam itu, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa yang sebenarnya Leona inginkan? Apakah ini sebuah undangan? Atau hanya kenangan yang tertinggal? Malam-malam selanjutnya, Marcel kembali bekerja seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kereta yang ia jalankan tetap mengikuti jalur yang sama. Tetapi hatinya terasa seperti tersesat di percabangan rel yang tak ia kenali. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka bicarakan. Kafe kecil di sudut kota tua, di mana Leona pernah mengatakan bahwa ia suka duduk di sana sambil menerjemahkan puisi. Toko buku antik tempat mereka pernah berbincang tentang novel-novel Eropa. Bahkan jembatan tua yang mereka lewati dalam percakapan tanpa pernah benar-benar pergi ke sana bersama. Di setiap tempat itu, Marcel merasakan kehadiran Leona, meskipun ia tahu bahwa wanita itu mungkin sudah berada di belahan dunia yang berbeda. Hingga suatu malam, sesuatu mendorongnya untuk membuka kembali buku kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca ulang puisi-puisinya sendiri, mencatat kalimat-kalimat yang pernah ia tulis dengan terburu-buru saat kereta bergerak. Lalu ia menemukan halaman kosong di bagian belakang. Dan di sanalah, dengan tinta yang sedikit gemetar, ia mulai menulis. Praha tetap ada. Tetapi tidak pernah sama tanpa seseorang yang mengisi senja-senjanya. Aku ingin bertanya, apakah New York seindah yang kau bayangkan?
Ataukah hatimu masih tertinggal di antara rel-rel yang dulu kita lalui? Ia menutup bukunya, menghela napas, lalu bangkit dari tempat duduknya di gerbong yang kosong. Malam berikutnya, ia kembali ke toko buku antik tempat mereka pernah bertemu secara kebetulan. Ia membeli sebuah novel Prancis, lalu menyelipkan kertas itu di dalamnya. Buku itu ia titipkan pada pemilik toko dengan pesan singkat. Jika seseorang bernama Leona kembali ke sini, berikan ini padanya. Pemilik toko mengangguk, tersenyum samar, seolah memahami sesuatu yang bahkan Marcel sendiri belum sepenuhnya pahami. Waktu terus berjalan. Musim semi berganti menjadi musim panas. Kereta tetap beroperasi seperti biasa. Tetapi dalam hati Marcel, ada sesuatu yang selalu menunggu. Hingga pada suatu malam, di sudut peron yang hampir ia hapus dari pikirannya, ada seseorang yang berdiri. Seseorang dengan mantel coklat yang familiar. Leona. Marcel menghentikan langkahnya, takut ini hanya imajinasi yang diciptakan oleh rasa rindunya sendiri. Tetapi kemudian, Leona tersenyum. Kereta malam ini masih menuju tempat yang sama, kan? Tanyanya. Suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh roda besi. Marcel mengangguk. Selalu. Leona melangkah ke arahnya. Tetapi kali ini, ia tidak hanya melewatinya seperti penumpang lain. Ia berhenti tepat di depannya, menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku pulang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang mereka, Marcel merasa bahwa akhirnya ia tiba di tujuan yang sebenarnya. Marcel masih berdiri di tempatnya, seolah waktu berhenti di antara mereka. Suara kereta yang mendesing di jalur sebelah, langkah kaki para penumpang di kejauhan, serta pengumuman dari pengeras suara stasiun terasa seperti latar belakang samar yang kehilangan arti. Yang ada hanya Leona, berdiri di sana dengan senyum kecilnya. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan, keraguan, harapan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. "Bagaimana New York?" tanya Marcel akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Leona mengangkat bahu, tatapannya beralih ke jalur rel yang tampak berkilau di bawah lampu stasiun. Besar, sibuk, penuh dengan suara-suara yang tidak pernah berhenti. Tapi, Leona menghela napas, lalu menatapnya. Tapi entah kenapa, aku merasa ada bagian dari diriku yang tertinggal di sini. Marcel menggenggam tiket yang ada di sakunya, tiket yang tidak pernah ia gunakan. Seharusnya ia bertanya, apakah Leona kembali untuk selamanya, atau hanya sekadar mampir dalam perjalanan yang lebih panjang. Tetapi ia tidak bertanya. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Kalau begitu, selamat datang kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara seperti dulu. Duduk di dalam gerbong yang sama, di bangku yang sama, berbincang tentang hal-hal yang seolah tidak pernah berubah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada jeda-jeda dalam percakapan mereka. Seakan keduanya mencari cara untuk mengisi ruang kosong yang telah tercipta selama beberapa bulan terakhir. Ada pandangan yang lebih lama, ada kata-kata yang tertahan di ujung bibir, dan ada perasaan yang berdesir di antara mereka. Sesuatu yang lebih nyata dari sekadar percakapan biasa. Saat kereta mulai melambat, Leona melirik keluar jendela. "Masih ingat tempat itu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah kafe kecil di sudut jalan. Marcel mengangguk. "Tentu saja. Kau sering menghabiskan waktu di sana. Dan kau pernah bilang ingin mencoba kopinya, tapi tidak pernah benar-benar pergi." Marcel tertawa kecil. "Aku tidak pernah punya alasan yang cukup kuat untuk masuk ke sana." Leona bangkit dari kursinya saat kereta berhenti. "Kalau begitu, maukah kau masuk kali ini?" Marcel menatapnya, sejenak mempertimbangkan. Lalu ia berdiri dan mengangguk. Kafe itu masih sama seperti yang diingat Leona. Hangat, dengan aroma kopi yang bercampur dengan kayu tua dan rak-rak buku yang memenuhi sebagian besar dinding. Mereka memilih meja di dekat jendela, tempat Leona biasa duduk saat menerjemahkan buku. Seorang pelayan datang,
dan tanpa perlu bertanya, Leona memesan 2 cangkir kopi. "Aku masih ingat seleramu," katanya saat Marcel mengangkat alis. Marcel tersenyum. "Aku tidak pernah tahu kalau aku punya selera khusus dalam kopi." Leona hanya tersenyum kecil, lalu mengaduk kopinya. Ada keheningan di antara mereka, tetapi tidak canggung. Hanya keheningan yang dipenuhi dengan pertanyaan yang belum diucapkan. "Aku menemukannya," kata Marcel tiba-tiba. Leona mengangkat kepalanya. "Menemukan apa?" "Buku yang kau tinggalkan di stasiun." Leona terdiam. Ia meletakkan sendok kecil yang dipegangnya, lalu menatap Marcel dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. "Aku tidak tahu apakah aku harus meninggalkannya di sana," katanya pelan. "Tetapi aku ingin kau menemukannya." "Apa kau berharap aku akan pergi ke New York?" Leona menggeleng. "Aku hanya ingin tahu apakah kau akan mencariku." Marcel menghela napas, mengusap bagian pinggir cangkir kopinya. "Aku mencarimu dengan caraku sendiri. Aku kembali ke tempat-tempat yang pernah kita bicarakan. Aku menulis sesuatu untukmu dan menitipkannya di toko buku antik." Leona tampak terkejut. "Di toko buku?" Marcel mengangguk. "Aku tidak tahu apakah kau akan kembali. Tetapi aku ingin meninggalkan sesuatu, jika saja suatu hari kau menemukannya." Leona tersenyum, kali ini lebih hangat. "Lalu, apa yang kau tulis?" Marcel menatapnya lama sebelum menjawab, "Bahwa mungkin hatimu masih tertinggal di sini." Leona menundukkan wajahnya, kedua tangannya saling menggenggam di atas meja. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Buku yang dulu Marcel tinggalkan di toko buku itu. "Aku menemukannya," katanya pelan. Marcel terdiam, melihat bagaimana jemari Leona menyentuh sampul buku itu dengan hati-hati, seolah itu adalah sesuatu yang berharga. Leona membuka buku itu, lalu menarik selembar kertas yang terselip di dalamnya. Kertas yang berisi tulisan Marcel. "Aku membacanya berkali-kali," katanya. "Dan aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ingin pergi, atau apakah aku hanya butuh waktu untuk menyadari sesuatu?" Marcel tidak bertanya apa yang akhirnya disadari Leona. Ia hanya menunggu. Leona menggenggam kertas itu, menatap Marcel dengan mata yang penuh keteguhan. "Aku pulang," katanya lagi. "Dan kali ini, aku tidak ingin pergi." Malam itu, mereka berjalan pulang berdua, seperti sepasang penjelajah yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Mungkin, seperti rel yang selalu terhubung, mereka memang ditakdirkan untuk bertemu di ujung perjalanan yang berbeda-beda. Dan kali ini, mereka memilih untuk berjalan di jalur yang sama. Langit Praha mulai berpendar dengan cahaya oranye keemasan ketika Leona dan Marcel berjalan menyusuri jalan berbatu kota tua. Udara musim semi membawa aroma tanah yang basah setelah hujan ringan yang turun sore tadi. Langkah mereka perlahan. Seakan-akan waktu tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikejar. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berjalan berdampingan, bukan lagi sebagai dua orang asing yang hanya bertemu di dalam kereta malam, tetapi sebagai dua orang yang kini memahami bahwa mereka selalu saling mencari. "Kau tidak menyesal kembali?" tanya Marcel pelan, nyaris seperti gumaman. Leona menggeleng, menatapnya dengan senyum yang tak lagi ragu. "Aku telah cukup lama mencari tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah. Dan kini aku tahu di mana itu." Marcel terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu mengendap dalam dirinya. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, sesuatu yang selama ini selalu ia sembunyikan dalam puisi-puisinya yang tak pernah dibacakan. Mereka berhenti di tepi sungai Vltava, di mana lampu-lampu kota memantulkan bayangan gemerlap di permukaan air. Leona menyandarkan tubuhnya pada pagar besi tua, menatap aliran sungai yang tenang. "Dulu," katanya, "aku berpikir bahwa hidup adalah perjalanan tanpa tujuan. Kita terus berjalan, bertemu orang-orang, lalu berpisah tanpa bisa menahan siapapun untuk tetap tinggal.
Marcel ikut menyandarkan dirinya di sebelahnya, memperhatikan bagaimana angin malam bermain dengan helaian rambut Leona. Dan sekarang, Leona menghela napas, lalu menoleh ke arahnya. Sekarang aku tahu bahwa ada perjalanan yang tidak ingin aku tempuh sendirian. Hening. Marcel menatapnya, menyadari betapa banyak hal yang telah mereka lalui hanya untuk sampai ke titik ini. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi entah kenapa, semua kata terasa tidak cukup. Jadi, tanpa banyak berpikir, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan buku kecil yang selalu ia bawa. Aku ingin memberimu sesuatu, katanya sambil menyerahkan buku itu pada Leona. Leona menatap buku itu dengan heran sebelum menerimanya. Sampulnya sudah agak lusuh, dengan halaman yang penuh coretan tinta. Apa ini? Tanyanya. Marcel tersenyum kecil. Sebuah perjalanan. Leona membuka halaman pertama dan langsung mengenali tulisan tangan Marcel. Itu adalah puisi-puisi yang ia tulis selama ini. Tentang malam-malam di kereta, tentang pertemuan singkat yang selalu berulang, tentang keheningan yang selalu penuh makna. Dan di halaman terakhir, ada satu puisi baru. Seperti kereta yang selalu kembali ke stasiun. Aku tak pernah benar-benar pergi. Karena dalam setiap perjalanan, hatiku selalu menunggumu di ujung rel ini. Leona membaca bait itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat ia menutup buku itu. Lalu menatap Marcel dengan sorot mata yang penuh dengan sesuatu yang tak perlu lagi diucapkan dengan kata-kata. Marcel tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan ini, tetapi aku ingin kau tahu. Leona tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dengan gerakan lembut, ia melangkah lebih dekat, meraih tangan Marcel, dan dalam keheningan malam Praha yang dipenuhi suara lembut sungai yang mengalir, bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama yang terasa lebih dari sekadar janji. Ia adalah kepastian. Ciuman itu adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang. Dan awal dari perjalanan yang baru. Beberapa bulan kemudian, kereta malam yang dikendalikan Marcel masih beroperasi seperti biasa. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di salah satu bangku dekat jendela, seorang wanita duduk sambil membaca buku. Rambutnya tergerai lembut, dan sesekali ia menulis catatan kecil di pinggiran halaman. Leona kini tidak lagi sekadar penumpang yang datang dan pergi. Ia telah menemukan tempatnya di kota ini, di dalam perjalanan ini, dan di sisi seseorang yang selalu menunggunya. Saat Marcel melewati gerbongnya, ia berhenti sejenak di sebelahnya. Novel baru? Tanyanya. Leona menutup bukunya dan tersenyum. Bukan, aku menulis sesuatu. Marcel mengangkat alis. Cerita? Leona mengangguk. Tentang seorang pria yang bekerja di kereta malam dan seorang wanita yang selalu menaiki kereta itu. Marcel tertawa kecil. Kedengarannya familiar. Leona menyodorkan kertasnya. Maukah kau membacanya? Marcel menerimanya dan membaca kalimat pertama. Di ujung rel Praha, ada sebuah cerita yang dimulai kembali. Ia menatap Leona, lalu tersenyum. Ini akan menjadi cerita yang indah. Dan dengan itu, perjalanan mereka berlanjut. Bukan lagi sebagai dua orang yang sekadar bertemu di dalam kereta malam, tetapi sebagai dua hati yang akhirnya memilih berjalan di jalur yang sama.